Buktikan kalau memang Ruben selingkuh. Emangnya sekarang ada nih ceritanya Ruben itu setelah bercerai terus dekat dengan orang lain? Sebagai seorang ibu yang punya anak, apalagi anaknya juga perempuan, saya pastinya maunya yang terbaik buat anak-anak saya. Jadi saya nggak mau nanti ketika mereka besar, mereka melihat seperti ini. Saya nggak mau. Perseteruan Ruben Onsu dan Sarwenda Tan sepertinya masih jauh dari kata selesai. Di tengah konflik yang terus bergulir, Sarwenda kembali membuat publik penasaran lewat sebuah unggahan yang memperlihatkan momen pertengkarannya bersama Ruben. Video yang diambil di rumah lama mereka itu sekilas memperlihatkan bagaimana suasana rumah tangga keduanya sempat begitu emosional. Momen tersebut pun seolah menjadi gambaran dari persoalan yang selama ini hanya mereka simpan di balik kehidupan pribadi. Kini, setelah sekian lama memilih diam, Sarwenda perlahan mulai membuka sisi lain dari perjalanan rumah tangganya bersama Ruben. Ada luka dan cerita yang ternyata selama ini ia pendam seorang diri. Salah satunya adalah soal pengkhianatan cinta yang disebut pernah terjadi dalam rumah tangga mereka. Meski begitu, selama 11 tahun Sarwenda mengaku memilih bertahan dan menutup rapat kisah tersebut. Bukan tanpa alasan, semua keputusan itu diambil Sarwenda demi mempertahankan sesuatu yang selama ini begitu ia perjuangkan. 2017, saya mengetahui adanya perselingkuhan. Saat itu beliau mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan berjanji untuk berubah. Saya melihat betapa kerasnya beliau berjuang mencari nafkah dan membangun keluarga kami. Karena itu saya memilih untuk bertahan dan berharap semuanya benar-benar bisa berubah. Namun kepercayaan itu kembali runtuh oleh perselingkuhan beliau yang berikutnya. Tulis Sarwenda. Pengakuan Sarwenda soal dugaan perselingkuhan yang terjadi dalam rumah tangganya ternyata ikut mengundang reaksi dari Tengku Zanzabela. Sosok yang satu ini tentu sudah tidak asing lagi. Namanya sempat menjadi sorotan, bahkan dihujat, lantaran secara terang-terangan memberikan pembelaan kepada Sarwenda di tengah konflik rumah tangganya dengan Ruben Onsu. Dan kini, setelah Sarwenda kembali menyinggung soal dugaan pengkhianatan cinta yang selama ini ia pendam, Zanzabela pun kembali angkat bicara. Ia seolah tak ingin tinggal diam dan kembali menunjukkan keberpihakannya kepada Sarwenda, sekaligus memberikan pembelaan atas apa yang selama ini dirasakan oleh mantan personel Ciribel tersebut. Dukung Oma kemarin bilang Zanzabela belain orang yang salah. Hah, salah dari mana? Gua tanya sama lu ya, itu kemarin apa? A, B, C. Lalu sekarang yang diposting oleh Ciwen, apa? CCTV tentang perselingkihan yang sudah berkali-kali. Dalam hati gue bilang kayak gini, udah Cong tukang selingkuh lagi. Dalam hati gue bilang begitu. Kalau gue jadi Ciwen, no way, no ya. Udah gue dari dulu-dulu. Gak akan gue maafkan atas nama ini, atas nama itu. Tapi gue maklumi karena ada di ketikannya Ciwen yang bilang, maaf, ini adalah ke saya, katanya. Dia pun sadar selama ini dia itu, sebenarnya dia bukan bodoh ya, tapi lebih dibodoh-bodohin gitu loh. Tapi orang-orang kayak si Oma itu emang sadis sih, emang sadis. Kalau gue itu tahu sendiri ya, tahu hasil penerawangan gue, mata batin gue. Pakai senggol-senggol Gio lagi. Enak aja loh bilang-bilangin Papio, cintaku, matiku, batinku. Itu, udahlah kita dukung aja lah Ciwen sampai happy ya. Kami masih akan kawal, paham ya? Buktikan kalau memang Ruben selingkuh. Emangnya sekarang ada nih ceritanya Ruben itu setelah bercerai terus dekat dengan orang lain. Kan kemarin kita sudah bilang, Ruben itu juga salah satu endorse tempat tidur, kasur. Jadi akhirnya bicarain kasur, nanti dibilang kasur-kasur pun pengacaranya diomongin loh. Ini kan dalam proses pembuktian yang ada relevansinya.
Kan Ruben kan endorse kasur. Makanya kita bilang kasur yang ada di kamarnya yang sekarang itu yang kemarin dipakai untuk pijit-pijit itu juga endorse-nya Ruben. Jadi kalau misalnya kemudian sebagai dia endorse kemudian dia dapat kasur dan karena sudah pisah. Tak berhenti sampai di situ, Sarwenda juga kembali menyinggung sisi lain dari kehidupan rumah tangganya bersama sang mantan suami. Bukan hanya soal dugaan pengkhianatan cinta, ia juga mengungkap bagaimana kondisi finansial keluarga mereka ternyata pernah berada di titik yang cukup sulit. Dalam situasi tersebut, Sarwenda menyebut Ruben sempat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan anak-anak selama kurang lebih 3 bulan. Bahkan, kondisi keuangan yang mereka hadapi kala itu disebut berdampak pada pembangunan rumah baru yang akhirnya harus dihentikan. Sebagai pasangan, ia tahu saya juga masih banyak kekurangan. Itu membuat saya selama 11 tahun memilih memendam banyak hal dan berusaha memahami keadaan, termasuk saat kondisi keuangan beliau yang sedang sulit. Ketika nafkah anak-anak sudah tidak diberikan selama sekitar 3 bulan dan pembangunan rumah baru terhenti, saya tetap mencoba mengerti, tulis Sarwenda. Jadi ya aku mau fokus supaya semuanya selesai. Aku mau hidupnya lebih tenang, lebih damai, anak-anak juga lebih tenang, lebih damai. Jadi semoga bisa menjadi berkat yang baru lagi. Doain semoga aku bisa bekerja untuk anak-anak pastinya. Terpenting juga klien kami juga sudah clear dari awal Januari sampai sekarang biaya nafkahnya sudah untuk anak semua sudah ditanggung oleh klien kami sendiri, ya. Jadi dari pihak Bank Minola menyampaikan menunggu klien kami tetap menafkahi anaknya sendiri, dan mulai ke depan juga ya klien kami tidak lagi mau disangkut pautkan terkait dengan bahwa klien kami meminta nafkah kepada mantan suaminya. Itu biar nanti urusan mantan suami dengan anaknya langsung saja, sehingga tidak dipelintir lagi bahwa klien kami ini masih mengejar-ngejar soal nafkah untuk kepentingan klien kami. Tidak, nanti akan kami akan coba berkomunikasi, silakan aja langsung dengan anak saja supaya tidak dipelintir lagi. Karena apa? Klien kami selama 6 bulan kemarin sudah mandiri secara finansial juga, ya. Dia bisa membiayai semua, les semua dia bayarin untuk anak-anaknya, dia bekerja sana sini juga gitu, ya. Jadi jangan lagi dibalik bahwa ada permintaan nafkah anak itu kepada suami untuk kepentingan klien kami, itu tidak ada sama sekali. Meski begitu, di tengah persoalan yang semakin memanas dan berada di tensi paling tinggi, Sarwenda tetap berusaha melihat semuanya dari sisi seorang ibu. Ia pun meminta agar konflik yang terjadi tidak sampai menyeret kedua buah hatinya. Dengan segala kesadaran, Sarwenda mengakui bahwa dirinya mungkin tidak luput dari kesalahan. Namun, satu hal yang paling ia khawatirkan adalah ketika persoalan antara dirinya dan sang mantan suami justru berdampak kepada anak-anak mereka yang masih begitu kecil. Karena bagaimanapun juga, di balik semua konflik yang terjadi, Sarwenda ingin kedua buah hatinya tetap bisa tumbuh dengan tenang, tanpa harus ikut terbebani oleh persoalan orang dewasa yang seharusnya menjadi urusan kedua orang tuanya. Satu permohonan saya, apapun yang terjadi di antara kami, jangan libatkan anak-anak. Ini semua kesalahan saya. Saya pernah mencintai, saya pernah percaya, saya pernah memperjuangkan keluarga ini dengan segenap hati, dan ternyata saya salah. Sebagai seorang ibu yang punya anak, apalagi anaknya juga perempuan, saya pastinya maunya yang terbaik buat anak-anak saya. Jadi saya nggak mau nanti ketika mereka besar, mereka melihat seperti ini, saya nggak mau gitu. Jadi saya juga akan berusaha kok. Ya, selama ini juga saya berusaha untuk menafkahi mandiri anak-anak saya. Jadi rumah juga semuanya. Jadi ya lebih baik doakan saya sehat supaya saya bisa menjaga anak-anak saya. Sementara itu, Ruben Onsu tampaknya tak ingin tinggal diam begitu saja. Setelah pernyataan Sarwenda ramai menjadi perbincangan, Ruben pun muncul dengan klarifikasinya sendiri.
Dalam unggahannya, Ruben seolah memberikan gambaran bahwa persoalan yang terjadi saat ini bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Menurutnya, ada tindakan dari salah satu pihak yang kemudian membuat hubungan keduanya semakin berada dalam situasi yang rumit. Tak hanya itu, Ruben juga kembali mengingat momen-momen ketika dirinya merasa direndahkan oleh Sarwendah, terutama saat keduanya masih kerap bersinggungan dalam berbagai aktivitas di media sosial. Coba diingat lagi, ini berawal dari siapa? Gak lupa kan? Terus statement yang udah diucap selama live, kerja dengan merendahkan orang lain gimana? Sempat mikir gak ke sana jika posisi diputar? Tulis Ruben. Nah, inilah yang Ruben ingin jelaskan dalam postingannya. Dia sampaikan ke saya tanya, ini kenapa kamu bikin kayak begitu, Ben? Lama saya berpikir banget. Berulang-ulang saya lihat, lama-lama saya berpikir, ini harus saya suarakan isi hati saya gitu loh. Kenapa? Seperti yang saya sudah sampaikan, yang pertama, kenapa ketika momentum mereka merasa ibunya dipojokkan, padahal yang dilakukan oleh Ruben meluruskan dan membuka fakta yang sebenarnya, itu bisa membuat ibunya menangis, dan ketika ibunya menangis dan merasa dipojokkan, anak-anak bisa tidak sayang lagi sama orang yang memojokkan. Itu kan peristiwa Juli 2026. Lalu bagaimana peristiwa-peristiwa yang sebelum Juli 2026 ketika ayahnya ditertawa-tawain dalam live TikTok, berjamaah lagi mentertawainya, kan begitu kan? Yang ada di live TikTok itu misalnya dikatain cong, dikatain, dibilang pengecut, macam-macam lah. Nah, ketika itu terjadi, momentum itu, apakah anak-anak juga tidak merasa sedih? Banyak lagi jejak digital yang lain ketika Ruben dipojokkan dan dilecehkan oleh banyak orang. Sebagai ayah anak-anak itu, apakah ketika ayah anak-anak ini dilecehkan seperti itu, anak-anak nggak merasa sedih? Nggak mungkin anak-anak nggak sedih kalau dia tahu ayahnya diperlakukan seperti itu. Kecuali satu hal, anak-anak tidak tahu hal itu terjadi. Jadi anak-anak hanya diberi informasi sepihak yang nggak berimbang. Hanya informasi ibunya teraniaya. Ya wajar lah kalau misalnya kemudian anak-anak itu merasa tidak dekat lagi sama ayahnya. Dan ini menjadi senjata. Tanya anaknya, pasti nggak akan mau ketemu sama ayahnya, pasti nangis. Berarti kan dia sudah yakin sekali. Nah, itu yang mau disampaikan oleh Ruben. Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.